Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Novianti Patona. Saya kepala sekolah dari SMP Karangarum. Izinkan di sini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Pendidikan Nonformal dan Informal Tokoh dan Pemikiran Jilid Pertama, karya Eli Sudia Permana. Buku ini diterbitkan oleh Edukasia Press tahun 2013 yang halamannya berjumlah 222 halaman. Kalau dilihat dari bukunya adalah pendidikan nonformal dan informal. Banyak sekali orang yang tidak mengetahui apa itu pendidikan nonformal dan informal. Seringkali kita hanya mendengar tentang pendidikan formal yang terdiri dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Maka kadangkala kita merasa pendidikan nonformal itu seperti apa. Di buku ini akan lebih dijelaskan berdasarkan pemikiran daripada tokoh yang ada di sini, sekitar 35 tokoh yang membahas tentang pendidikan. Kenapa membahas tentang pendidikan? Karena pendidikan adalah merupakan isu yang sangat sentral, di mana seringkali kita lihat bahwa para pemimpin birokrasi sering membahas tentang pendidikan, karena pendidikan merupakan adalah isu yang sangat sentral. Tapi kadangkala mereka lupa bahwa pendidikan tidak hanya pendidikan formal saja, tetapi terdapat juga pendidikan non formal dan informal. Nah, di sini saya akan mereview beberapa buku di sini, mana salah satu tokoh yang dibahas dalam buku ini adalah Malcolm Knowles. Beliau lebih memberikan perhatian pada upaya-upaya mencari perbedaan antara pedagogi dan andragogi yang diklaim sebagai landasan pendidikan orang dewasa. Sedangkan Ipan Illis memikirkan tentang learning webs, jaringan pembelajaran. Pendidikan merupakan jalan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, dituangkan oleh Paulo Freire, di mana Gramsci salah satu tokoh yang terdapat di buku ini yang populer dalam gerakan perubahan, menekankan kesadaran kritis masyarakat memiliki fungsi intelektual, dan begitu banyak tokoh-tokoh dunia yang memberikan inspirasi tentang pendidikan nonformal dan informal yang terdapat dalam buku ini, yang akan lebih menambah wawasan kita tentang apa itu pendidikan nonformal dan informal. Karena seringkali pendidikan nonformal dan informal itu menjadi sesuatu yang termarginalkan di masyarakat. Karena kadangkala dipandang sebagai pendidikan nonformal dan informal adalah pendidikan kelas 2 dibandingkan dengan pendidikan formal yang sering kita dengar saat ini. Nah, di sini tokoh-tokoh tadi yang berpengaruh, kalau di sini dibahas sekitar 35 orang tokoh yang berpengaruh dalam pemahaman dinamika pendidikan. Maka dari itu buku ini sangat dianjurkan untuk dibaca sebagai bahan referensi tentang pengetahuan kita akan pendidikan nonformal dan informal, di mana dengan membaca buku ini menimbulkan kesadaran dalam pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pendidikan nonformal dan informal yang sejajar, yang bisa kita lakukan atau kita dapatkan bagi siswa-siswi atau warga belajar yang terdapat di Indonesia sebagai alternatif untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Mungkin itu saja review dari saya, karena kalau dibahas satu buku ini kan tebalnya 222 halaman. Semoga dengan review buku ini lebih lebih menginikan keinginan kita untuk membaca buku ini dan memahami buku ini lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.